Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Dahiria, nomor UKG 20191280911 dari jurusan Pendidikan Geografi. Video pitching ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Medan tahun 2022. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dulu. Ketua kelas, Pak Arif. Iya Bu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari teman-teman berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bu? Oke, terima kasih Ketua kelas. Gimana nih kabarnya anak-anak sekarang? Baik? Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Masih semangat menerima pelajaran ini? Semangat, Bu. Semangat, Semangat, Bu. dan nyaut masih satu ini. Oke, karena ini mungkin jam terakhir ya, seperti itu. Coba ikuti Ibu dulu, tangannya begini, bisa? Yang kiri, nah begini, nah ya, yang satunya gini, jari kelingking, nah satunya jari jempol, nah satu ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, ya terus, nah oke, itu untuk ini aja ya, apa namanya, mengukur konsentrasi kita masih konsentrasi apa belum. Ini adalah salah satu cara menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Nah, seperti itu. Kalau sudah siap biasanya agak ini kan, sudah agak ngantuk gitu ya. Oke, saya ini dulu ya, presensi dulu kehadirannya, karena saya lihat kelas ini jarang Mas, sering ada yang absen. Pertama Dina Widya Erista. Hadir, Bu. Hadir. Nagar. Hadir Bu. Hadir Bu. Elsa Wilantika. Hadir, Bu. Muhammad Arif Rofiki. Hadir Bu. Mansur Didal. Hadir, Bu. Oh ya, saya kira tidur ya Mansur Didal. Ngantuk, Bu. Oh, ngantuk. Sudah tadi cek ini apa kurang lama gininya tadi ya. Iya, kurang lama, Bu. Maunya gitu aja kita, Bu. Tidak pelajaran nanti kita ya. Yumi Sasmita. Hadir, Bu. Tasnim Rahmi. Hadir, Bu. Osa Ponco. Hadir Bu, hadir. Ya, hadir. Ira Julianti. Hadir, Ibu. Nita Nirwana. Hadir, Bu. Oke, ternyata pada hari ini kelas 11 IPS 2 masuk semua ya. Baik. Kali ini pada materi ini kemarin kita sudah mempelajari tentang klasifikasi sumber daya alam. Hari ini kita akan mempelajari materi yang selanjutnya ya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Di slide coba kalian lihat, perhatikan. Kamu kalian ini gambar apa? Gambar Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan, Bunda. Pulau Kalimantan Bu. Pulau Kalimantan yang lain.
Kalau Kalimantannya makin ke tahun gundul, Bu. Warna Nah, ya benar Bu Nita ya. Jadi Pulau Kalimantan dari tahun ke tahun semakin gundul. Jadi ini adalah gambar dari berkurangnya hutan yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kemarin kan sudah kita pelajari itu tentang klasifikasi hutan, klasifikasi sumber daya. Kira-kira sumber daya alam itu kira-kira hutan itu masuk sumber daya alam apa? Berdasarkan jenisnya. Biotik apa? hayati Bu ya. Sumber daya hayati, yang lain? Biotik dengan hayati sama apa beda, Bu? Biotik sama hayati sama. Yang lain? Jadi sumber daya hutan berdasarkan jenisnya masuk ke sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Gitu. Berdasarkan sifatnya ya, maaf, berdasarkan sifat seperti itu. Nah, menurut kalian dari gambar ini, setelah kalian amati, kira-kira apa sih penyebabnya kok bisa semakin tahun ke tahun itu berkurang? Kira-kira? Bu. Ya, Osa? Mungkin karena penebangan hutan, Bu, untuk dibuat lahan pertanian. Dibuat lahan pertanian. Ya, yang lain? Saya, Bu. Ya, Bu, kita. Mungkin karena pingin mengambil emas di bawahnya, Bu. Jadi hutannya dibuka. Oh, jadi untuk pertambangan gitu ya. Jadi pembukaan lahan. Yang lain? Saya Bu, Iya, Pak. Iya, Vicky. batu bara Bu. Mungkin mau ambil batu bara Bu. Banyak orang kaya batu bara di sini. Banyak pertambangan batu bara. Ya, benar. Karena memang Kalimantan itu termasuk nomor 2 terbanyak kan untuk sumber daya ini apa namanya batu baranya. Yang lain? Udah ya, jadi benar sekali menurut teman kalian, Nita, Osa, Vicky, semuanya benar sekali. Jadi salah satu ini penyebab kenapa hutan itu semakin berkurang ya karena ada pembukaan lahan, karena proses pertambangan seperti itu. Jadi hutan kita semakin tahun ke tahun itu semakin berkurang. Jadi sebenarnya negara kita itu termasuk negara tiga besar ya, jumlah hutan terbesar ya, nomor 3 se-Indonesia, sedunia gitu ya. Cuman sekarang sudah mulai menurun dan Indonesia itu ternyata menurut ini pengamat menyatakan bahwa Indonesia itu merupakan negara tercepat yang hutannya menghilang seperti itu sedunia. Jadi ini miris sekali sebenarnya. Hutan kita termasuk wilayah Indonesia termasuk hutan yang paling besar nomor 3 sedunia, sedangkan sekarang sudah dinobatkan sebagai negara yang kehilangan hutan tercepat sedunia. Ini miris sekali seperti itu. Baik. Jadi dari ini nanti akan mempelajari persebaran hutan, persebaran sumber daya hutan yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, kita akan pelajari pengelolaan potensi sumber daya hutan yang katanya tadi ya, karena hutan sudah banyak ditebang akhirnya menimbulkan masalah baru, bukan malah mensejahterakan manusia gitu ya. Terus yang ketiga, dampaknya. Yang keempat, baru kita pengelolaan yang tepat bagaimana ya, terus upayanya itu baru kita nanti akan mengumpulkan laporan dari hasil diskusi kita begitu. Ini adalah hari ini seperti itu. Sebelum kita lanjut ke permasalahan, ini sudah ini kan ya, sudah duduk bersama kelompoknya kan ya? Halo, Sudah, duduk Bu. sama kelompoknya. Oh iya, Sudah Bu, udah Bu. Sudah, Bu.
Baik, sekarang kita lihat video ini untuk membuka wawasan kita bagaimana kondisi hutan yang ada di Indonesia. Oke, sudah lihat ya videonya tadi ya. Gimana videonya, bagus? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Ya, jadi semoga dengan ini kalian semakin terbuka ya. Jadi kita tahu bahwa kondisi hutan Indonesia seperti ini dan dampaknya bagaimana jika ada kerusakan hutan gitu kan ya. Jadi kita selayaknya sebagai generasi muda kita harus ikut menjaga hutan itu sendiri, menjaga kelestariannya.
Nah, karena dampaknya ternyata banyak sekali ya, luar biasa sekali dampak jika terjadi kerusakan hutan seperti itu. Karena kita tahu, kenapa saya harus menekankan kepada kalian jaga lingkungan karena generasi muda adalah pemimpin. Jadi masa depan hutan itu ada di tangan kalian sebenarnya sebagai nanti penentu kebijakan seperti itu. Baik, dari video tersebut coba kalian nanti sudah terbuka kan ya apa dampaknya, terus bagaimana solusinya. Coba kalian buka LKPD yang sudah saya bagikan ya. Silakan dibuka LKPD-nya dan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ini ya permasalahannya, kelompok 2 ini. Silakan berdiskusi, silakan saya beri kebebasan seluas-luasnya kalian untuk mencari referensi dari internet misal boleh, dari buku boleh, dari LKS boleh, nanti kita diskusikan bersama seperti itu. Terus kemudian nanti jangan lupa dalam proses diskusi ini 10 menit untuk berdiskusi, kemudian 15 kurang lebih 15 menit untuk presentasi nanti satu persatu ke depan. Kemudian yang akan saya nilai adalah keaktifan di kelas, terus bagaimana kalian menyampaikan pendapat, bagaimana kalian menyampaikan hasilnya, itu akan Ibu nilai. Jadi nanti keaktifan kalian akan Ibu nilai. Jadi jangan khawatir kalian aktif akan rugi, jangan khawatir seperti itu ya. Kemudian yang perlu kalian perhatikan dalam mengerjakan LKPD, jadi ketika nanti diskusi ya, misal kelompok 1 sudah presentasi di depan, jadi kelompok lain itu jangan lupa memberi rangkuman mengenai yang disampaikan oleh kelompok 1 seperti itu, di mana nanti hasil rangkumannya harus dikumpulkan ke Ibu, gitu ya, paham? Ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Baik, silakan. Ya. Bu, kalau di luar buku paket boleh Bu ambil informasinya. Boleh Vicky, boleh sekali, itu nanti sebagai perbandingan di mana yang benar, yang penting sumbernya itu jelas gitu ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya. Gimana? Ada yang ditanyakan terkait LKPD-nya? Tidak ada? Krik-krik? Tidak, Ibu. Iya. Coba kelompok 1 sudah sampai mana pengerjaannya? Ada yang ditanyakan enggak? Ada kesulitan? Masih Kelompok belum, Bu. Masih belum, ya. Silakan didiskusikan lagi ya. Kelompok 2 gimana? Ada kesulitan? Krik-krik. Kelompok 2 kan sudah ya, masih ingat ini kan kemarin sudah saya bagikan kelompoknya kan, kelompok 2. Tasnim sama saya gimana? Ada kesulitan? Tidak ada? Belum, Bu. Oh iya, belum ada. Oke. Bu, Ya. tanya lagi Bu. Iya boleh, Bu, ini silakan. Hutannya hutan di Indonesia atau seluruh dunia nih Bu? Ini adalah gambar hutan seluruh dunia. Oh, berarti iya, nanti ya. diambil seluruh dunia Bu ya? Dan juga di kan dunia dulu. Maksudnya saya gambarkan ini nanti mengidentifikasi, oh ternyata Indonesia itu hutannya banyak. Nah seperti itu, gimana eksistensinya, gimana fungsinya untuk dunia. Kita kan tahu tadi di videonya
Di videonya itu sudah jelaskan bahwa ternyata Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia. Nah, seperti itu. Jadi kalau hutan Indonesia rusak, bagaimana keadaan secara global? Seperti itu, Vicky. Oh iya Gitu. Bu, makasih Bu. Ya, silakan. Ada yang tanya lagi? Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ini kita kelompok 2 berarti hanya mendiskusikan nomor 1 sampai 3 saja ya. Tidak sampai ke bagaimana mengatasi masalah tentang hutan ini. Ya, benar. Hanya itu saja. Apa mau ditambah, Osa? Ya, saya mau Ibu. Oh iya, kalau mau ditambah saya tambah, tidak apa-apa. Ya. Boleh ya. Ibu, Ibu, Ya. Ya, Dina, kenapa? ini kan saya kelompok 3 Bu sama Mbak Ira. Ini kan soalnya faktor penyebab kerusakan hutan. Ini khususnya hutan di Indonesia apa seluruh dunia Bu? Di Indonesia, Dina. Oh, oke, siap Bu. Masih Ya. ini ya Bu. Boleh searching internet kan ya Bu? Iya, boleh. Jadi di HP juga boleh. Makasih ya Bu. Suara Ibu ini Bu kecil suaranya Bu. Oh, kecil ya? Oh Iya Bu. Saya nyariin nanti saya beli speaker. Ayo, gimana sudah? Sudah semua ini diskusi. Tidak ada yang tanya lagi? Jangan lupa ya, dalam mengerjakan tugas itu harus jujur dan hindari plagiasi. Jadi ketika kalian memasukkan sumber orang, disertai sumbernya, seperti itu. Kelompok 1 dan 2 sudah selesai. Oke, Bu. Oke, silakan. Mau presentasi sekarang? Berarti kita tiga-tiganya ya, Bu, ya. Eksistensi sumber daya hutan, persebaran, atau milih, Bu? Ya, tiga-tiganya. Silakan. Ini ya? Oke. Eksistensi sumber daya hutan di Indonesia itu dari Jangan lupa ya anaknya ketika presentasi perkenalkan dulu. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Yang pertama, eksistensi sumber daya hutan, persebaran sumber daya hutan dan pemanfaatannya. Di Indonesia persebaran sumber daya hutan itu dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Kalimantan, dan juga dimanfaatkan untuk berbagai macam pemanfaatannya dari industri skala kecil dan skala besar. Dan lalu faktor apa yang menyebabkan kerusakan hutan? Dari hasil diskusi kami, yang utama faktor dari penyebab kerusakan hutan itu dari kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap konservasi hutan itu sendiri, dan juga kebijakan ekspor impor yang tidak pro terhadap penyebab kerusakan hutan itu sendiri, sehingga persebaran sumber daya hutan itu berkurang dari tahun ke tahun dan pemanfaatannya terlalu tereksploitasi besar-besaran. Penyebab yang lainnya tentu banyak sekali dari kerusakan hutan, termasuk dari segi pendidikan, di mana karakter-karakter cinta alam yang harusnya siswa dapatkan itu mungkin kurang tereksplor dari segi pendidikan itu sendiri. Jika kita mengambil contoh dari Jepang, yang bagaimana
anak usia dini sudah dikenalkan dengan cinta alam, di Indonesia masih kurang penerapannya. Faktor dari pendidikan. Lalu ada faktor dari ekonomi yang berhubungan juga dengan faktor tadi pemerintah, kebijakan politik. Faktor dari ekonomi banyak sekali bahwa eksploitasi ini dilakukan oleh para pelaku ekonomi liberal, di mana mereka menguasai modal dan mereka juga menguasai sumber daya alam, didukung dengan kurangnya atau mudahnya pemerintah untuk membuat kebijakan yang tidak pro konservasi. Mungkin itu sekian dari diskusi kami kelompok 1. Terima kasih. Jika ada yang ingin menanggapi, silakan menanggapi. Ada yang ingin mengurangi atau menambahkan, silakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya pemaparan dari Arif ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya atau menanggapi, mengkritisi, silakan. Ibu, Ya, Ibu, izin menanggapi, Bu. ya silakan Dina. Ya, saya setuju dengan ini, Mas Arif, Bu, yang tadi bahwa hutan kita tuh juga tergantung kebijakan pemerintah, Bu. Kalau kebijakan pemerintah pro terhadap penambangan hutan, lama-lama hutan kita, terutama yang ada di Kalimantan, semakin gundul, Bu. Ya. Bagus. Yang lain. Bagus sekali ini Dina ya. Jadi berarti dengan tanggapan Dina, berarti Dina ini memperhatikan yang dijelaskan oleh Arif, tidak sekedar bengong. Saya juga, Bu, ingin menambahkan. Ya, Bu. Mbak Tasnim, silahkan. Tadi faktor penyebab kerusakan hutan itu boleh jadi karena penebangan secara liar juga atau alih fungsi lahan, begitu Vicky, ya Arif ya. Karena pada dasarnya kan kalau di tempat saya di sini ya Arif juga biasanya hutan itu sudah dijadikan sebagai tempat perkebunan sawit. Padahal kita tahu kalau sawit itu kan biasanya tidak terlalu mampu untuk istilahnya akarnya itu untuk mengikat erat dari si tanah. Jadi di situ juga terdapat kerusakannya faktornya. Padahal kita tahu manfaat hutan itu sendiri untuk apa, sehingga dialihfungsikan lahannya. Padahal manfaatnya itu salah satunya sebagai menyerap karbon dioksida yang ditimbulkan oleh manusia, kemudian dari kendaraan bermotor, juga dari limbah pabrik maupun sumber-sumber daya yang lainnya. Kemudian yang dikeluarkan dari hutan itu biasanya kan yang bermanfaat untuk kita, seperti oksigen salah satunya. Seperti itu mungkin. Arif ya. Iya, Mbak. Jadi sepertinya sektor ekonomi ini lebih menarik daripada lingkungan dan keberlangsungan sumber daya hutan ini ya, Mbak ya. Ini Bu Guru kita kemana ini? Saya juga mau nambahin Mas Arif. Ya, Mbak. Tadi yang diomongin sama Mbak Tasnim tentang manfaat hutan ya, juga sebagai sumber air. Kan kalau hutan kitanya banyak, pasti air kita juga jernih, jadi kita tidak mengalami pencemaran air, jadi kita sehat, mungkin seperti itu Pak. Itulah mengapa kuncinya sebenarnya ada di guru ya, atau ada di pendidikan. Rusak atau tidaknya alam, bahkan maju atau tidaknya negara, ini kan
saya dari kelompok kami tadi menarik garis besar kan ujung tombaknya di pendidikan. Bahkan kebijakan yang korup pun itu awal mulanya dari pendidikan. Bahkan para penganut liberalisme itu pun itu awal mulanya dari pendidikan. Pendidikan berarti ujung tombaknya, dan di pendidikan itu kuncinya ada di guru. Nah, guru kualitasnya juga menentukan. Itu berarti kalau ditarik garis besar, guru juga menentukan rusak atau tidaknya sumber daya hutan. Yang salah berarti guru. Atau ada tanggapan yang lain? Pak Arif. Pak Arif. Ya Mas, Ustaz. Ya, tadi kaitannya dengan pemanfaatan hutan itu kan sebetulnya di Indonesia itu kan banyak ya, bukan hanya hutan tropis ya. Ada juga hutan yang terpengaruh oleh muson. Nah, itu kan beda dengan hutan tropis. Kemudian ada lagi hutan yang pohonnya jarang-jarang itu, atau yang namanya sabana. Ya, walaupun identik dengan padang rumput, tapi ada beberapa ininya juga pohonnya. Kemudian ada Bu, mohon maaf terlempar Bu Eni. Ya Bu, ini kita lagi diskusi Bu. Iya, Kita Bu. masih diskusi Bu Laila. Masih diskusi Bu tentang kehutanan. Mungkin bisa dilanjut kelompok lain Bu Laila. Kelompok 1 sudah terlalu banyak Bu. Oh iya sudah Ya, nanti kelompoknya Arif untuk jawaban untuk pertanyaan saya mungkin bisa ditulis ya. Siap. Ya, Mas, nanti siap, saya Mas. tulis Mas Osa. Nah, baik. Terima kasih anak-anak ini aktif sekali ternyata. Iya, Bu. Tadi kendala jaring. Ternyata kalian ini ya belum presentasi ini. Kelompok 3 sama 4 yang belum presentasi. Kan kelompok 3 lah, kelompok 2 sebagai pembanding. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah. Mas Asa. ya. Tadi kita sudah diskusikan. Mungkin bisa ditampilkan ke slide itu ya Bu ya, supaya yang lain. Ya, ini. Ya, oke. Nah, kayak tadi kita sudah mendiskusikan juga terkait dengan pemanfaatan hutannya. Tadi jadi ada beberapa perbedaan. Tadi kelompok sebelumnya menyebutkan hutan secara global di Indonesia itu hanya menganggap hanya ada satu jenis hutan. Nah, sedangkan kita di sini memandang bahwa hutan itu tidak hanya satu jenis, tapi juga ada hutan hujan tropis, kemudian ada hutan muson yang tentunya jenis pohonnya berbeda, heterogenitasnya berbeda, maka pemanfaatannya juga akan berbeda. Nah, kemudian dari segi eksistensinya juga berbeda. Kalau hutan tropis itu penebangan liar dan pembukaan lahan. Tapi kalau hutan di Pulau Jawa, di situ tanaman-tanaman yang lebih berciri khas homogen. Jadi tanamannya hanya biasanya satu jenis tertentu dan memang harus dimanfaatkan, tapi kembali. Jadi kerusakannya tentunya akan berbeda. Kalau yang di Kalimantan itu ya, contohnya itu banyak adanya penebangan liar dan lain-lain. Kemudian kalau di di Pulau Jawa, nah
itu biasanya kerusakan hutan ya selain memang ada penebangan, tapi juga ini juga sering terjadi tempat saya itu sering menyebabkan eksistensi hutan itu jadi berkurang begitu. Itu menurut kelompok kami, Bu. Ya bagus sekali ya saya. Karena ini juga ini ya kendala waktu, kita lanjut ke ini kelompok 2 karena juga sudah dibahas di kelompok 1 tadi kan untuk ini, untuk masalah ini. Kita lanjut ke masalah yang kedua, silakan kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 itu kemarin siapa ya Ibu tunjuknya? Ibu, saya mau mewakili kelompok 3, Bu. Ya, silakan. Ya, hasil dari diskusi kelompok kami berdasarkan gambar yang sudah ditampilkan oleh Ibu, itu yang menyebabkan faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan pada gambar tersebut, yaitu salah satunya yaitu tingkat pembalakan hutan melampaui, maksudnya sangat tinggi seperti itu. Jadi sangat tidak efisien dan dapat merusak lingkungan. Sedangkan teknik pembalakannya secara konvensional yang mengandalkan mesin traktor atau gergaji mesin dilakukan tanpa adanya perencanaan yang matang dengan memperhitungkan kondisi real hutan seperti itu. Nah, jadi struktur tanah yang berhubungan dengan kegiatan pembalakan tersebut juga menurunkan tingkat penyerapan air hingga 21 kali lebih rendah sehingga mengakibatkan terjadinya erosi dan banjir. Dan juga selain dari penebangan hutan, juga kerusakan pada gambar ini juga bisa disebabkan karena adanya pembakaran hutan gitu. Jadi ada mungkin penduduk yang mau membuka lahan pertanian dan sebagainya. Jadi mereka membuka hutan dengan cara membakar. Jadi menyebabkan kerusakan hutan dan juga kerusakan yang lain seperti misalnya menimbulkan pencemaran udara dan lain sebagainya seperti itu. Itu untuk faktor penyebab yang ditimbulkannya seperti itu. Kemudian beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, salah satunya yaitu dengan penegakan hukumnya lebih diperketat lagi. Selanjutnya konsep pengolahan hutan produksi lestari atau PHPL yang dilaksanakan oleh keprihatinan terjadinya kerusakan hutan akibat eksploitasi kayu hutan lebih dapat ditegakkan lagi. Jadi intinya Bu, kerjasama dari masyarakat dan juga pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya hanya pemerintahnya saja yang menegakkan hukum, sedangkan masyarakatnya tidak mengerti, tidak diedukasi dengan baik, kerusakan seperti ini akan terus terjadi. Itu menurut kelompok kami. Nah, mungkin dari kelompok lain ada tanggapan atau masukan. Terima kasih. Terima kasih Ira ya. Kita lanjut inilah yang menanggapi kelompok 4. Gimana, setuju sama yang punya Ira sampaikan tadi? Setuju Bu, mohon maaf Bu Lela, tadi Dina kan satu kelompok sama Ira. Dina tadi ke belakang dulu Bu. Ini pantas dipanggil udah izin ini. Ya baik ya, kalau begitu, karena sudah setuju, sekarang kalian kerjakan tugas yang sudah saya bagikan, nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri, ada yang bisa menyimpulkan dari proses pembelajaran kita hari ini, dari penyampaian kelompok 1 tadi, kelompok 2, 3, dan 4, ada yang bisa menyimpulkan satu anak saja? Ada Bu. Ya, silakan. Izin Bu. Ya. Bu, berarti kalau saya simpulkan Bu, hutan itu sangat penting untuk kita Bu.
untuk kehidupan kita selanjutnya, Bu. Sangat penting. Yang lain? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan, Ira, Bu. silakan. Ya, menurut saya dari semua potensi yang dimiliki Indonesia, kita sebagai warga negara yang mencintai lingkungan dan tanah air harus selalu menjaga serta melestarikan lingkungan tersebut. Khususnya sumber daya yang paling banyak ada di Indonesia, salah satunya yaitu hutan. Jadi nanti anak cucu kita di masa yang akan datang dapat masih tetap dapat menikmatinya, seperti itu, Bu. Ya, jadi sebenarnya ada yang lain ini masih mau menyimpulkan. Ibu, mau menanggapi Ibu? Ya, silakan Dina. Ya Bu, Dina mau menanggapi. Iya, kalau misal nanti hutan kita nggak ada, nanti kita bagaimana Bu? Nanti hewan-hewan banyak lari ke rumah manusia Bu. Mereka tempat tinggalnya, habitatnya sudah dirusak gitu Bu. Jadi kesimpulannya kita perlu menjaga hutan. Nah, tadi juga benar semua kesimpulannya ya. Dan juga tadi sudah dipaparkan bahwa yang perlu diperbarui itu adalah kebijakan dari pemerintah dulu, aturannya dulu. Ya, untuk memperketat aturan baru hutan kita juga ikut terjaga. Terus kemudian tadi pendidikan dari anak kita, ya, gimana nanti kita harus tanamkan kesadaran untuk mencintai lingkungan. Jadi itu tambahan dari saya saja karena tadi sudah kesimpulannya bagus sekali. Untuk pembelajaran yang berikutnya kalian boleh kalian boleh pelajari tentang sumber daya pertambangan, ya, dicari-cari bagaimana pertambangan, persebarannya bagaimana, dampaknya bagaimana, begitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri ini? Mau tanya Bu, Ya, Bu. silakan Dina. Ini Bu, misalnya kayak gini Bu, orang tua kita tuh tukang kayu Bu. Ya bisa bikin lemari dan sebagainya. Sedangkan orang tua kita pasti akan selalu menebangi hutan Bu. Kalau nggak menebangi kan beli kayu. Menurut Ibu, kayu jenis apa atau kayu umur berapa yang boleh ditebang Bu? Jadi biar nanti orang tua saya bisa saya kasih tahu, misal ayah nebang hutannya, nebang kayunya yang seumur ini, beli kayunya yang seumur ini. Takutnya nanti kan merusak lingkungan kan Bu? Tadi gimana Mbak Dina? Ya, jadi gini Dina, tadi ya, kita hutan itu macam-macam. Ada hutan jantropis, ada hutan produksi gitu kan ya. Terus berapa sih umurnya Bu? Nah, usianya macam-macam. Ada yang nunggu 4 tahun. Ini kalau hutan sengon atau apa ya bahasanya kita ya. Itu kalau hutan produksi biasanya diproduksi untuk kertas, kita tunggu dulu 4 tahun, 5 tahun. Tapi sebenarnya dari hutan sendiri, semakin tua umur kayu tersebut semakin bagus kualitasnya. Apalagi jati berumur 10 tahun itu bagus sekali. Dia lebih kuat, lebih awet seperti itu. Jadi itu ya paling tidak 4 tahun, tunggu 4 tahun itu kan kalau hutan produksi karena pertumbuhannya cepat. Kalau jati itu agak lama seperti itu. Nanti bisa dicarilah sumber-sumber yang paling relevan gitu kan ya. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak Bu, terima kasih Bu. Berarti seenggaknya si kayu yang dalam hutan itu minimal umur 4 tahun ya Bu. Semakin tua semakin bagus kan Bu. Tadi kayak misalnya kayu jati kan Bu. Ya udah Bu, nanti saya kasih tahu ke ayah saya ya Bu. Ya, tapi nebangnya jangan di hutan konservasi ya Dina ya, nanti dihukum sama pemerintah ya. Tapi kita nanam sendiri, kita ciptakan hutan sendiri, kita sebut hutan itu adalah hutan
produksi seperti yang saya katakan tadi, seperti itu. Ya siap Bu, masa saya nebang hutan konservasi Bu, berarti saya merusak lingkungan dong Bu. Nah, sebelum merusak saya peringatkan, kan begitu aja ya. Iya Bu, itu Bu Ya. Elsa katanya mau nanya Bu, dia Bu, tuh Bu. Ya silakan. Ada yang tanya lagi? Tidak ada, kalau tidak ada. Sepertinya Bu. Oh iya, ya sudah. Sepertinya sudah lelah juga ya. Berlama-lama dengan saya gitu. Masih konsentrasi apa tidak ini? Coba begini lagi. Bisa enggak? Gini, 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 gini. Nah, kan lihat tuh. Ya, oke. Itu hanya ini saja ya, biar kita tidak terlalu jemu. Baik, sebelum kita akhiri, silakan dipimpin ketua kelas untuk memimpin doa. Iya Bu. Sebelum kita pulang hari ini teman-teman, mari kita berdoa dulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah. Ya, terima kasih Arif ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi